Halo, selamat siang. Saya akan melanjutkan materi kuliah ukuran dan integral Lebesgue. Terakhir kita sudah membahas materi subbab 4.2 tentang integral Lebesgue untuk fungsi terukur terbatas pada himpunan berukuran terhingga tetapi belum tuntas. Jadi saya akan melanjutkan materi sisanya pada kesempatan ini. Untuk mengingatkan apa saja yang sudah kita bahas di awal subbab 4.2 tersebut, kita sudah membahas integral untuk fungsi sederhana, dan lema 1 ini menyatakan bahwa nilai integral fungsi sederhana itu dapat dihitung bila kita mempunyai representasi untuk fungsi itu tidak harus merupakan representasi kanoniknya. Lalu kita juga sudah membahas kelinearan dan kemonotonan integral untuk fungsi sederhana. Lalu kita sudah membahas integral Lebesgue bawah dan integral Lebesgue atas. Secara umum integral Lebesgue bawah tentunya akan lebih kecil atau sama dengan integral Lebesgue atas. Kemudian kita sudah membahas definisi integral Lebesgue, yaitu apabila integral Lebesgue bawah sama dengan integral Lebesgue atas. Dan terakhir kita sempat membahas teorema 3 yang menyatakan bahwa setiap fungsi yang terintegralkan Riemann mestilah terintegralkan Lebesgue dengan nilai integral yang sama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi sisa subbab 4.2 ini. Pertama, saya akan mengulas contoh yang terkait dengan teorema 3 tadi, bahwa kebalikan dari teorema itu tidak berlaku, yakni ada fungsi yang terintegralkan Lebesgue tetapi tidak terintegralkan Riemann. Fungsi tersebut adalah fungsi Dirichlet yang sebetulnya sudah kita kenal dan saya sempat menyinggung hal ini juga di awal bab 4. Jadi fungsi Dirichlet itu diberikan oleh rumus fx sama dengan 1 kalau x-nya irasional. Maaf, mungkin dalam hal ini kita pilih sama dengan 1 untuk x rasional dan 0 kalau x-nya irasional. Nah, fungsi ini, jadi f ini tidak terintegralkan Riemann pada interval, katakanlah interval 0,1. Sebetulnya fungsi ini tidak terintegralkan Riemann pada interval AB, apapun begitu ya. Nah, tetapi fungsi f ini dapat dinyatakan sebagai, dalam hal ini, 0 kali fungsi karakteristik dari himpunan bilangan irasional ditambah 1 kali fungsi karakteristik dari bilangan rasional. Jadi kalau kita hitung integral Lebesgue-nya pada 0,1, ini akan sama dengan 0 kali, pada interval 0,1 tentu saja ini 0 kali ukuran himpunannya, R-nya saya ganti dengan interval 0,1 ya. Jadi 0,1 dikurangi Q, jadi bilangan irasional yang ada di interval 0,1 ditambah 1 kali ukuran bilangan rasional yang berada di interval 0,1, dan itu adalah 0 ya. Jadi 0 kali 1 tambah 1 kali 0 ya. Jadi ini hasilnya 0. Jadi integral Lebesgue-nya ada begitu ya. Nah, tentu saja Anda bisa mencari contoh lainnya lagi, tetapi fungsi Dirichlet adalah contoh pertama yang melintas di benak kita dengan mudah begitu ya. Begitu. Nah, selanjutnya kita
bahas teorema 4 ini yang menyatakan jika F terukur dan terbatas pada himpunan terukur E dengan ukuran terhingga. Ini hipotesis yang akan berulang kali dipakai ya, dinyatakan dalam beberapa teorema ataupun proposisi selanjutnya. Jadi ingat-ingat saja asumsi ini. Nah, jadi jika F demikian, maka F terintegralkan Lebesgue pada E. Jadi teorema ini memberitahu kita bahwa fungsi yang terintegralkan Lebesgue pada suatu himpunan berukuran terhingga itu banyak, yaitu fungsi-fungsi yang terukur dan terbatas gitu pada himpunan tersebut, begitu ya. Nah, buktinya sudah saya siapkan sebagian di sini. Untuk setiap bilangan asli n, kita dapat memilih fungsi sederhana Vn dan Psi(n) yang terdefinisi pada E sedemikian sehingga kita mempunyai hampiran dari bawah dan dari atas yang mengapit F. Ini tentunya berdasarkan teorema aproksimasi sederhana ya, yang sudah kita bahas di akhir bab 3. Dan hampiran dari bawah dan atas itu sedemikian rupa sehingga selisihnya itu cukup kecil gitu ya. Jadi hampiran dari atas dikurangi hampiran dari bawah lebih kecil atau sama dengan 1/n pada himpunan E itu. Nah, akibatnya integral dari fungsi Psi(n) dikurangi integral dari fungsi Vn akan lebih kecil atau sama dengan 1/n kali ukuran E. Dan 1/n kali ukuran E ini tentunya dapat dibuat sekecil yang kita kehendaki, sehingga kalau kita hitung integral atas dari F pada E dikurangi integral bawah dari F pada E, ini tentunya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, integral atas itu kan infimum dari integral Lebesgue atas. Jadi infimum dibandingkan dengan salah satu anggotanya tentu, mohon maaf, harusnya itu Psi. Jadi infimum dibandingkan dengan salah satu anggotanya tentu akan lebih kecil si infimum itu. Sementara yang integral bawah itu adalah supremum dari integral Lebesgue bawah, dan kalau dibandingkan dengan anggotanya dia akan lebih besar, tetapi ini minus. Jadi minus integral bawah itu akan lebih kecil daripada minus integral Vn pada E gitu ya. Dan ini tadi kurang dari atau sama dengan 1/n kali ukuran E gitu. Nah, karena n di sini sembarang, jadi bilangan 1/n kali ME ini dapat dibuat sekecil-kecilnya sehingga kita peroleh bahwa mestilah integral atas F pada E itu mestilah sama dengan, ya selisihnya sama dengan 0, berarti integral atas itu sama dengan integral bawah gitu ya. Begitu. Yang tidak lain berarti F terintegralkan pada E. Demikian buktinya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Oke. Selanjutnya kita memiliki teorema 5 tentang kelinearan dan kemonotonan integral yang bunyinya hampir, ya boleh dikatakan mirip banget dengan teorema
Teorema berapa tadi? Tentang kelinearan dan kemonotonan untuk integral fungsi sederhana. Proposisi 2 ya. Proposisi 2. Jadi ini mirip dengan proposisi 2, hanya sekarang yang kita bicarakan adalah fungsi, lagi-lagi ini frase yang panjang ini, yang sudah saya katakan tadi bahwa asumsi ini akan kita pakai berulang-ulang. Jadi kalau sebelumnya pada proposisi 2 f dan g-nya adalah fungsi sederhana, maka di sini f dan g adalah fungsi terbatas dan terukur pada himpunan terukur E dengan ukuran terhingga. Jadi kedua fungsi ini tentunya terintegralkan Lebesgue, dan kemudian kita punya sifat kelinearan dan ini sifat kemonotonannya. Buktinya Anda bisa coba atau pelajari apa yang sudah tersedia di buku. Berikutnya adalah akibat 6 ini. Kalau f merupakan fungsi terbatas dan terukur pada himpunan terukur E dengan ukuran terhingga, lalu A dan B adalah himpunan bagian dari E yang terukur dan saling lepas, maka kita punya sifat seperti sifat penjumlahan integral pada himpunan yang saling lepas begitu ya. Jadi integral f pada A gabung B sama dengan integral f pada A ditambah integral f pada B. Kalau di teori integral Riemann ada sifat penjumlahan selang gitu ya. Nah, di sini sebagai analoginya kita punya sifat ini. Nah, untuk buktinya gunakan fakta bahwa fungsi f kali fungsi karakteristik pada A gabung B itu sama dengan f kali fungsi karakteristik pada A ditambah f kali fungsi karakteristik pada B. Barangkali secara intuitif hal tersebut jelas. Yang kedua, fakta ini juga dipakai. Jadi integral f pada himpunan E1 yang merupakan himpunan bagian dari E. Jadi di sini E1-nya himpunan bagian dari E akan sama dengan integral f kali fungsi karakteristik pada E1 yang dihitung integralnya tersebut pada E begitu ya. Nah, ini nanti Anda kerjakan sebagai latihan. Berikutnya kita juga memiliki sifat ini akibat 7. Misal f fungsi terbatas dan terukur pada himpunan terukur E dengan ukuran terhingga, maka kita punya ini nilai mutlak integral f pada E lebih kecil atau sama dengan integral nilai mutlak f pada E. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai mutlak f itu terukur ya, pernah dibahas di bab 3, dan sebagai fungsi kita punya ketaksamaan untuk f yang nilainya diapit oleh nilai mutlak f dan minus nilai mutlak f. Akibatnya berdasarkan sifat kemonotonan tadi, kita punya minus integral nilai mutlak f pada E akan lebih kecil daripada integral f pada E, dan ini lebih kecil dari atau sama dengan integral nilai mutlak f pada E. Sehingga kita peroleh ketaksamaan yang dinyatakan dalam akibat di atas begitu. Jadi ini relatif mudah buktinya ya. Nah, proposisi berikut ini merupakan suatu proposisi yang cukup penting, dan pada subbab berikutnya nanti akan ada beberapa hasil yang serupa dengan ini. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini, limit integral fn pada E untuk n menuju tak terhingga sama dengan integral f pada E. Di sini sama saja dengan integral itu dapat
bertukar dengan limit. Kenapa demikian? Karena yang di kanan itu sama aja dengan integral dari limit fn gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan bertukar begitu ya. Nah, proposisinya menyatakan misal barisan fn adalah barisan fungsi terbatas dan terukur pada himpunan terukur E dengan ukuran E terhingga. Jika barisan fn tersebut konvergen seragam ke F pada E, maka kesimpulan tadi diperoleh begitu ya. Jadi di sini buktinya akan saya berikan sebagai berikut. Sebetulnya untuk integral Riemann proposisi serupa juga ada ya. Jadi buktinya tidak terlalu sulit karena asumsinya di sini kekonvergenannya seragam cukup kuat. Karena barisan fn ini konvergen ke F secara seragam pada E, dan tiap fn terbatas untuk setiap n maksudnya, maka F juga terbatas tentunya. Limit dari barisan terbatas ya terbatas gitu ya. Selain itu, karena tiap fn terukur, maka limit dari barisan fn juga terukur. Ini sudah dibahas di bab 3. Selanjutnya diberikan epsilon positif, kita dapat memilih n bilangan asli sehingga nilai mutlak fn dikurangi f katakanlah lebih kecil daripada epsilon per ukuran E. Tentu saja di sini kita mengasumsikan ukuran E-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau 0 mah nggak usah dibahas lah gitu ya. Gitu. Nah, akibatnya integral fn pada E dikurangi integral f pada E, kalau kemudian diambil nilai mutlaknya, ini sama dengan nilai mutlak dari integral fn min E. Kelinearan sudah kita bahas tadi. Kemudian dengan ketaksamaan yang sudah dibuktikan pada akibat 7 kalau nggak salah tadi, ini lebih kecil atau sama dengan integral nilai mutlak fn min f, dan nilai mutlak fn min f tadi lebih kecil daripada epsilon per ukuran E. Jadi sebagai konstanta dia bisa keluar kemudian kali dengan ukuran E, dan ini sama dengan epsilon gitu ya. Nah, ya ini sudah membuktikan bahwa integral fn pada E itu menuju integral f pada E, atau limit integral fn pada E untuk n menuju terhingga sama dengan integral f pada E begitu ya, sesuai dengan yang dinyatakan dalam proposisi 8 ini. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas. Saya akan lanjutkan dengan memberikan sebuah contoh bahwa kekonvergenan seragam ini kalau diganti dengan kekonvergenan titik demi titik, itu memang kesimpulannya tidak berlaku ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa integral itu dapat bertukar dengan limit. Nah, contohnya
Fn itu sebagai berikut. Saya berikan grafiknya saja. Kalau ini 0, kemudian katakanlah ini 2/n, bayangkan satunya di mana lah begitu ya, barangkali satunya di situ, n-nya cukup besar. Lalu katakanlah di sini n, ini skala sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya tidak sama, maka di sini 1/n, di 1/n itu nilainya sama dengan n. Lalu di bagian lainnya ini linear bagian demi bagian gitu ya, jadi 0 di situ, 0 di sini, dan juga 0 di sebelah kanan 2/n. Begitu. Mungkin supaya sedikit lebih terlihat grafiknya berbeda dari sumbu-sumbunya, ini saya beri warna hijau. Maaf, itu saya menggambar di layar laptop ya, nggak terlalu mudah, jadi tapi Anda tahu apa yang saya maksud, linear bagian demi bagian ya. Nah, di sini integral Fn pada interval 0,1 ini sama dengan luas daerah segitiga di bawah grafik Fn ya, dan itu sama dengan 1 untuk setiap n. Karena fungsinya terintegralkan Riemann, maka integral Lebesgue-nya juga sama dengan nilai integral Riemann. Kemudian di sini Fn menuju 0 titik demi titik. Kenapa demikian? Ya karena kalau Anda ambil X sembarang ya, kalau Anda ambil X sembarang, ambil X gitu, pada suatu saat ya n-nya cukup besar sehingga 2/n lebih kecil daripada X, dan pada saat itu Fnx nilainya udah sama dengan 0. Oke? Jadi kalau kemudian kita definisikan f itu sama dengan 0, maka di sini integral f pada 0,1 itu ya tentu sama dengan 0. Jadi di sini limit integral Fn pada 0,1 untuk n menuju tak terhingga tidak sama dengan integral f pada 0,1 itu. Jadi integral tidak bertukar dengan limit kalau barisannya hanya konvergen titik demi titik. Namun, namun untuk integral Lebesgue ada hasil yang memungkinkan integral bertukar dengan limit kalau hipotesisnya itu ditambah sedikit. Coba kita lihat teorema ini ya. Jadi teorema ini dikenal dengan teorema kekonvergenan terbatas. Bunyinya sebagai berikut. Misal Fn barisan fungsi terukur pada himpunan terukur E dengan ukuran E terhingga. Perhatikan di sini Fn-nya baru dinyatakan sebagai fungsi terukur, belum dikatakan terbatas. Nah, tapi kemudian kalimat berikutnya, misal Fn terbatas pada E. Jadi masing-masing terbatas, tetapi ada tambahan di sini terbatas secara seragam. Jadi keterbatasannya di sini yang seragam. Maksudnya ini terdapat M positif sedemikian sehingga berlaku ini. Jadi M-nya merupakan batas untuk semua Fn. Kalau tadi dikatakan Fn terukur dan terbatas untuk setiap n, batasnya itu mungkin bergantung pada n. Nah, kalau di sini batasnya itu 1 untuk semua Fn gitu ya. Itu yang dimaksud dengan terbatas secara seragam. Lalu jika Fn konvergen titik demi titik, jadi ini titik demi titik, ke F pada E, maka kita peroleh hasil ini ya. Integral dapat bertukar dengan limit. Tetapi itu tadi ada hipotesis tambahan bahwa barisan Fn-nya terbatas secara seragam. Pada contoh tadi hipotesis ini tidak dipenuhi juga. Nah, buktinya
idenya adalah dengan menggunakan teorema Egorov ya. Kalau konvergen titik demi titik pada E, maka nanti kita bisa mendapatkan himpunan A yang ukurannya hampir sama dengan E, sedemikian sehingga Fn-nya konvergen seragam pada himpunan A tersebut gitu ya. Jadi titik demi titik itu kurang lebih sama dengan konvergenan seragam juga gitu ya. Ya, dapat dihampiri. Ingat salah satu di antara 3 prinsip Littlewood ya, teorema Egorov adalah salah satu di antara 3 prinsip Littlewood. Nah, persisnya sebagai berikut. Di sini F sebagai limit dari Fn terukur dan nilai mutlak F akan lebih kecil daripada M juga pada E. Kemudian kalau kita punya A himpunan bagian dari E yang terukur, ini A-nya bebas dulu, dan N bilangan asli bebas juga terlebih dahulu, maka integral Fn pada E dikurangi integral F pada E, ini dapat kita tuliskan sebagai integral Fn min F kelinearan pada E, dan kemudian ini bisa kita pecah menjadi integral Fn min F pada A ditambah sisanya. Nah, sisanya kita pecah 2 juga, integral Fn pada E min A ditambah integral min F pada E min A gitu ya. Jadi sisanya sebetulnya integral Fn min F pada E min A, tapi kita pecah jadi 2 integral pada E min A. Nah, saya sudah menyiapkan tanda panah ke kanan, kita lanjutkan. Akibatnya nilai mutlak dari integral Fn pada E dikurangi integral F pada E ini akan lebih kecil atau sama dengan, langsung kita pakai sifat integral ya, jadi khususnya yang terkait dengan nilai mutlak akan lebih kecil atau sama dengan integral nilai mutlak Fn min F pada A, ini untuk suku yang pertama, tambah untuk suku yang kedua dan ketiga masing-masing kurang dari M, jadi kita akan punya 2 kali M kali ukuran E min A, ya kan? Begitu. Nah, sekarang kita tinggal pilih A cukup dekat ke E dan N cukup besar. Tentunya kita harus ambil epsilon positif, atau kalau kita punya epsilon positif sembarang, pilih A subset E sehingga ukuran E min A ini lebih kecil daripada epsilon per 4M dan N mungkin N besar ya, sebentar. Dan bilangan asli N sehingga si Fn konvergen ke F secara seragam pada A
persisnya di sini nilai mutlak Fn min F lebih kecil daripada epsilon per 2 kali ukuran E pada A, ya. Dan ini berlaku untuk N yang lebih besar atau sama dengan N kapital itu tadi. Dalam hal ini kita peroleh nilai mutlak integral Fn pada E dikurangi integral F pada E yang ada di ruas kiri di atas lebih kecil atau sama dengan epsilon per 2 kali ME kali ukuran A tambah 2M kali epsilon per 4M. Ukuran A lebih kecil daripada ukuran E, jadi ukuran A per ukuran E lebih kecil daripada 1, jadi suku pertama lebih kecil daripada epsilon per 2, dan suku kedua sama dengan epsilon per 2, jumlahnya kemudian sama dengan epsilon. Dan ini berlaku untuk setiap N kecil lebih besar atau sama dengan N besar. Jadi limit integral Fn pada E untuk N menuju tak terhingga sama dengan integral F pada E. Demikian bukti teorema kekonvergenan terbatas. Oke, saya kira itu akhir materi subbab 4.2. Ada beberapa soal latihan yang dapat Anda coba di sini. Ini masih dalam bahasa Inggris, saya kutip dari buku nih, soal nomor 2 yang disebutkan tadi dipakai untuk pembuktian akibat berapa tadi ya. Kemudian soal nomor 3, apakah teorema kekonvergenan terbatas itu berlaku untuk integral Riemann? Anda boleh coba jawabnya. Dan kemudian tentu soal-soal lainnya yang ada di buku. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya, subbab 4.3 dan seterusnya. Selamat sore.